Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Aw kama qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dan berselawat salam kepada junjungan mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bukti mahabbah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, inilah Yaumul Barakah, hari yang penuh dengan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama Al-Fakir mengajak diri Al-Fakir dan seluruh saudaraku kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Karena hanya dengan bermodal iman dan takwa sajalah ini merupakan bekal yang nanti akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta kita, bukan pangkat dan jabatan kita, bukan dunia yang kita raih saat ini, tapi bekal sesungguhnya adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu hai orang-orang yang berakal. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, salah satu tujuan hidup kita adalah bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kalau dalam istilah agama kita disebut dengan nama tawazun, seimbang. Kita pengen bahagia dunia, kita pengen bahagia di negeri akhirat. Maka ketika sahabat Ubadah bin Samit menghampiri Rasulullah, minta pesan, minta nasihat bagaimana biar selamat dunia dan akhirat, pesan Nabi yang pertama, yanni la tusyriku billahi syai'ah. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya iman kudu kita jaga, iman kudu kita pelihara. Karena memang sekarang ini ketika punya iman itu penting, tetapi menjaga iman, memelihara iman, memupuk iman, menumbuh suburkan iman itu jauh lebih penting. Hadirin, sekarang ini sudah banyak perusak-perusak iman bergentayangan di mana-mana, di HP, televisi, media. Satu sisi berdampak positif, tapi banyak juga berdampak negatif. Yang kedua, untuk bahagia dunia dan akhirat, apa pesan Rasulullah kepada Ubadah bin Samit yang menjadi pesan buat kita semua? Yanni la tatrukus salata muta'ammidina, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Jangan kau tinggalkan sholat dengan sengaja. Karena sekali kau tinggalkan sholat dengan sengaja, tidak menyesal meninggalkan sholat, faqad kharaja minal millah, maka sungguh kau sudah keluar dari agamamu. Walaupun
walaupun KTP kita Islam, walaupun baju kita Islam, pakaian kita Islam, nampak kita Islam, tapi Islam kita sudah tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita meremehkan sholat, mentasahulkan sholat. Karena itu sholat menjadi fondasi dasar kita. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ingin bahagia dunia, ingin bahagia di negeri akhirat, maka jangan tinggalkan sholat, kata Nabi. Dan yang ketiga wasiat Rasul, la tarkubul maksiyah fa innaha sakhatullah. Kunci berkah dunia, bahagia akhirat, jangan kau berbuat maksiat. Karena sekali kau bermaksiat, berarti kau sedang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang kepala keluarga bermaksiat, naudzubillah, kalau sampai satu keluarga itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kepala daerah bermaksiat, naudzubillah, kalau sampai satu daerah itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menakutkan adalah apa, hadirin? Ketika ada kepala negara bermaksiat, maka satu negara itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan terbesar di negeri yang kita cintai saat ini, banyak pemimpin yang menzolimi ulama-ulama kita, ulama yang istiqomah, ulama yang betul-betul menegakkan syariat ajaran agama. Dia menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, lalu dianggap menjadi musuh bagi negara. Padahal ini adalah satu keberkahan buat kita, hadirin sekalian. Karena kemaksiatan mengundang murkanya Allah, dan ketaatan mengundang daripada keberkahan hidup dunia dan kebahagiaan juga di negeri akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, yang tidak bakal merugi hanya orang-orang yang selalu menjaga iman dan Islamnya. Wa amilus shalihat, iman yang dicakapin dengan beramal soleh dalam kehidupannya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia juga gemar nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimin.